Sobat Kompas.com, selamat datang di program Generasi Cuan. Hari ini ada Melis, ada Nika, dan hari ini kita kedatangan Kak Alin Wiratmaja selaku Hari ini kita nggak mau bahas soal saham nih ya, udah kayak Nika udah mumet banget Tika bahas saham mulu. Nggak ngerti masalahnya. Lebih enak bahas mas-mas. Nah, mas-mas yang mana nih? Mas Jawa. Ganteng. Mas yang berkilau dong yang kita mau bahas di Generasi Cuan kali ini yang bisa jadi investasi nih. Nah, Kak Alin, kita mau ngobrol soal investasi emas. Banyak orang yang nanya kenapa sih investasi emas itu bisa disebut aset safe haven? Iya, kenapa orang safe haven ini kan berarti kalau lagi dunia lagi tidak banyak kepastian sih ya, kayak hubungan, banyak ketidakpastian. Kayak aset yang ini kok kayaknya, masalahnya kan ada kan aset-aset yang memang secara alami itu berisiko kayak saham. Setiap aset investasi kan pasti ada risikonya. Nah misalnya di saham terlalu kok kayaknya berisiko juga, di obligasi kok juga nggak menarik. Pokoknya saat dunia ini diwarnai ketidakpastian, kemudian taruh uang di aset-aset lain juga rasanya kok nggak nyaman. Orang mau mencari kenyamanan. Nah, mereka ke emas inilah yang memberikan kenyamanan di tengah ketidakpastian aset safe haven. Nah, di sini aku mau kutip pernyataan dari Warren Buffett yang bilang istilahnya gampangnya tuh safe haven apa sih? Kenapa orang anggap emas itu safe haven? Nah, if people become more afraid, you make money kan? If they become less afraid, you lose money. But gold itself doesn't produce anything. Jadi menurut Warren Buffett, emas itu kita tuh akan dapat cuan kalau orang-orang tuh pada ketakutan sama kondisi dunia gitu, kayak diwarnai ketidakpastian. Kok banyak yang bikin gak aman, kayak rasanya kayak gitu loh. Orang menghindari risiko, nah mereka ke emas. Nah saat itulah harga emas naik. Tapi kalau misalnya orang nggak terlalu takut, itu kita itu bisa pegang emas tuh istilahnya nilainya bisa turun, bukan nilainya ya, harganya tuh bisa turun kayak gitu loh. Tapi kan kita tahu emas sendiri nih, seonggok emas nih kan tidak menghasilkan cash flow ya, nggak ada income yang masuk dari emas kecuali emasnya kita jual kayak gitu. Jadi bikin nyaman ya, mas tuh emang bikin nyaman. Ini kan mas-mas yang lain kayaknya mencari kenyamanan di Tapi Kak Alin, aku mau nanya nih, kan tadi kata Kak Alin kalau misalkan emas itu harganya naik turun sesuai kondisi ekonomi kan? Iya, betul. Nah kenapa kan sekarang lagi inflasi nih, tapi kenapa emas itu turun? Nah terus bisa dijelaskan nggak apa yang membuat emas itu naik secara spesifiknya gitu? Asik. Cielah, diapalin. Jadi kan karena inflasi di Amerika kan tinggi. Nah, untuk memerangi inflasi itu, mengontrol inflasi, Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed kan naikin suku bunga acuan kan. Nah, pada saat suku bunga acuan naik di Amerika, itu otomatis dolarnya juga menguat. Nah, pada saat dolar menguat, itu secara hukum kausalitas itu harga emas sama dolar itu berkebalikan. Dolar menguat, emas turun. Dolar melemah, emas naik. Kenapa? Kan komoditas emas itu diperjualbelikan, diperdagangkan tuh kan dalam mata uang dolar Amerika Serikat kan. Kalau dolarnya lagi menguat, itu otomatis emas yang bisa dibeli jadi lebih sedikit kan. Nah, kayak gitu. Itu menjelaskan kenapa pas era inflasi tinggi ini harga emasnya enggak seperti yang diekspektasikan orang-orang. Orang-orang kan mengekspektasikan dia bisa, kalau di Indonesia mungkin tembus sampai 1 juta lagi, kalau di luar bisa tembus 2.000 USD per troy ounce lagi. Tapi sejauh ini belum ya, belum kayak gitu. Oh jadi banyak faktor ya yang membuat emas itu naik turun. Nah kalau misalnya dalam investasi emas juga ada pasang surutnya nih Kak. Nah kalau dalam investasi emas sendiri, kalau ada pasang surut, ada untung ruginya juga dong berarti. Untung ruginya tuh apa sih Kak kalau kita investasi emas? Iya, jadi untung ruginya itu tergantung lagi ya. Jadi kan kayak kalau kita investasi itu pasti ada tujuan yang ingin dicapai dan apakah aset yang kita pilih ini membantu kita untuk mencapai tujuan. Jadi untung ruginya ini juga tergantung cara pandang kita relatif ya. Tapi yang pasti kalau kita investasi emas tuh yang perlu kita pertimbangkan adalah
Kan kita misalnya kenapa sih kita mau membeli emas, sebuah aset yang tidak menghasilkan cash flow? Karena kan kita berharap harganya naik. Harganya naik tuh pada saat terjadi kapan? Pada saat orang lagi males mempertaruhkan uang mereka di aset yang berisiko. Orang lagi males ambil risiko, cari aman gitu. Dan orang cari aman pada saat apa? Pada saat kondisi misalnya geopolitik atau kondisi ekonomi itu lagi tidak menentunya tuh ekstrim kayak gitu. Nah kalau misalnya seperti misalnya nih orang-orang pada khawatir kan, ini ada perang nggak antara China dengan Taiwan, gimana nih Rusia, Ukraina. Tapi kalau misalnya kekhawatiran orang mereda, itu kan harga emas juga nggak ngegas juga kan. Nah itu salah satu kerugian adalah saat ekspektasi kita tidak terpenuhi, ternyata harga emas tidak seperti yang kita harapkan. Kemudian yang tadi bahwa emas itu tidak menghasilkan cash flow ya kan, kecuali kita jual kayak gitu. Iya, baru. Kemudian yang perlu dipertimbangkan juga ada selisih buyback ya kan, belinya berapa, misalnya baru beli nih di 1 gerai, beli 10 gram, langsung dijual saat itu juga udah langsung turun kan, langsung kita jualnya di harga buyback, yang mana ada selisih, dan itu selisihnya lumayan dari sisi persentase, bisa kayak 8-10%-an ya, kalau secara fisik. Kemudian keuntungannya emas adalah dalam jangka panjang relatif itu stabil dan cenderung naik ya kan. Kemudian sudah terbukti tangguh dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang masih tetap berharga dan berarti. Cia kayak gitu kan. Tetap relevan emas segala zaman. Mau ada instrumen lain, kripto kayak apa kayak, emas tetap mempertahankan nilainya gitu kan, tangguh di uji waktu sebagai lindung nilai juga. Kemudian permintaan terhadap emas tuh juga cenderung meningkat over the time, dan juga liquid emas sebenarnya. Jadi kan kayak kita beli selalu bisa, kalau kita mau jual selalu ada yang mau beli emas kita kan, mau di toko emas, mau tempat kita beli kita jual lagi, bisa kayak gitu dengan mudah. Atau kita bisa juga digadein emas. Mas mantan bisa digade. Liquid juga. Mas mantan bisa digade ya. Nggak ada yang mau ngambil mas mantan ya. Orang-orang tua dulu kan nyimpen emasnya tuh kayak dalam bentuk perhiasan. Nih sekarang tuh kayak anak muda seperti aku menabung emasnya tuh kayak lewat digital gitu loh kali. Jadi kayak ada kan kayak platform yang kayak nyicil nih 1.000 dulu gitu kan. Berharap emasnya 1 kilo gitu. Nah itu perbedaan emas fisik dan emas digital itu apa ya? Oke. Apakah sama-sama aman kayak tadi Mbak Alin bilang? Asik. Jadi kita harus perhatiin ya. Jadi ada beberapa faktor. Misalnya nih penyimpanan. Kalau emas fisik kan kita harus nyimpannya di mana nih yang aman nih? Kayak berangkas gitu kan. Sih biasanya kalau mau banyak. Di berangkas lemari. Atau di lemari, atau misalnya kadang-kadang kan ada ibu-ibu ya, misalnya dari uang belanja ngumpetin uang dari suaminya dibeliin emas. Gimana nih nyimpennya? Jadi nggak ketahuan suami punya uang ternyata punya emas. Buat jaga-jaga. Soalnya kalau ketahuan pasangan saya udah nggak jaga-jaga lagi gitu kan, kayak gitu kan. Itu faktor penyimpanan. Kalau digital kan itu tidak menjadi masalah kayak gitu kan. Kemudian masalah ringkas kepraktisan. Kalau digital kan kamu mau beli pas misalnya lagi sambil naik ojol, mau beli emas bisa kan, ringkas gitu kan. Kalau beli fisik harus ke gerai. Sekarang makin banyak sih gerai-gerai penjual emas, bahkan kayak di Alfamart sekarang juga ada loh yang jual emas loh. Masih kecil. Kita langsung ke kasirnya gitu. Aku kemarin tuh sebut merek nggak apa-apa ya. Apa-apa. Jadi kayak gerai kayak swalayan kecil-kecil yang biasa di perumahan banyak itu aku lihat di kasirnya ada dijual emas gramasi kecil, yang kecil-kecil gitu, yang di bawah segram. Itu, tapi kan tetap harus ke lokasinya kan, atau misalnya sekarang juga banyak gerai emas di mall, atau kita harus ke pasar lah, jadi lebih nggak ringkas kalau misalnya fisik gitu. Kalau yang digital lebih ringkas. Kalau dari sisi keamanan, kalau misalnya yang emas fisik itu keamanannya apa? Pas penyimpanan kan, balik lagi. Kalau dari digital tuh keamanannya harus kita cek platformnya ini apakah terdaftar di Bapepti. Gitu ya. Dan emas yang dia jual itu emasnya apa? Emasnya Antam, emasnya UBS, emasnya Archilotus, emas apa? Itu harus diperhatiin. Kemudian dari sisi biaya-biaya, kalau misalnya biaya jual dan biaya beli itu normal ya, investasi aset apapun tuh ada biaya, misalnya reksadana, biaya beli ada, biaya jual lagi ada, emas juga kayak gitu. Saham juga kan biaya beli ada, biaya jual ada. Emas juga gitu, biaya jual ada, biaya beli ada. Tapi
Selain itu ada perbedaan biaya dari sisi misalnya nih kalau digital itu di beberapa aplikasi yang punya bank ataupun yang juga punya pegadaian itu ada biaya penyimpanan Per bulannya, Kak? per tahun itu. Oh, per tahun. Per tahun dipotong di depan. Jadi ada juga, pokoknya harus lihat aplikasinya masing-masing ya, apa dari bank, apa dari pegadaian, ataupun juga aplikasi-aplikasi lain investasi emas digital. Perhatiin apakah di situ ada biaya tahunan. Jadi ada yang nyebutnya biaya tahunan, ada yang nyebutnya biaya penyimpanan, ada yang nyebutnya biaya admin, pokoknya istilahnya ada biaya tambahan lah yang dibayar per tahun. Kisarannya puluhan ribu gitu. Kemudian ada biaya cetak kalau kita beli emas digital. Nah, biaya cetaknya ini juga beda-beda. Yang kita beli itu apakah emas logam mulia punya Antam, apa kita belinya emas UBS, apa kita belinya emas Archilotus. Tapi beberapa platform ada yang menyediakan cuma emas Antam aja, dan itu biaya cetaknya tuh beda-beda tergantung gramnya. Ya kita mau cetaknya per berapa gram nih, per 1 gram ada biaya cetaknya berapa, per 5 gram ada biaya cetaknya, per 10 gram ada lagi beda-beda biaya cetak, itu yang harus diperhatiin. Kemudian, nah dari sisi gramasi nih, sebenarnya kan kalau kita lihat harga emas itu, kalau harga emas di logammulia.com yang ini menjual emas Antam ya, itu kan harga emas kita beli emas setengah gram sama segram sama 5 gram, 10 gram, 100 gram, 1000 gram tuh beda harganya per gramnya dihitungnya. Nah contoh nih perbandingan ini 16 Agustus ya, jadi kita syuting ini sehari sebelum hari kemerdekaan karena itu kita merah-merah semuanya. Oke. Jadi kalau kamu beli emas cuma setengah gram nih ya, harga yang pakai NPWP plus pajak 0,45% itu adalah 542.000 ya, ingetin ya, itu kalau kamu beli setengah gram. Nah, kalau kamu beli yang gramasi 1 gram, lebih murah dong, 984. Nah, padahal kalau yang misalnya beli keping setengah gram, 1 gram, jadinya 1 juta lebih. Tapi kalau beli langsung 1 keping 1 gram, 984. Nah, kalau duitnya banyak kan, oke. Mau langsung beli 100 gram aja, 1 ons. Yang 1 ons dulu nih, 92.705. Berarti kan harganya per gramnya 927.000 kan. Lebih murah dong dari yang tadi 1 gram 984. Nah, kemudian yang 1000 gram lebih murah lagi dong. Berapa tuh? 924.742.700 kalau beli 1 kilo ya. Berarti kan per gramnya 924 ribuan. Oke, saya beli yang itu. Nah, iya yang itu ya kamu beli ya. Tanggal tua ada ya? Jadi kalau menurut aku kalau mau beli langsung gede, banyak, mending beli fisik. Tadi kan bisa lebih murah. Jadi tadi kan aku udah cerita ya, kalau misalnya kita beli emas fisik tadi untuk harga per 16 Agustus ini emas logam mulia Antam itu kan 984.000 kan per gram. Nah, kalau lewat digital itu harganya di salah satu platform, ini aku kasih perbandingan ya, di platform yang ini 916.500-an. 916.000. Jadi lebih murah kan? Kok lebih murah? Nah, satunya lagi ada 900.000 kalau di aplikasinya Pegadaian. Kenapa dia lebih murah? Tapi di sisi lain pas kamu mau cetak kan kena biaya cetak. Nah, jadi ini bisa jadi pertimbangan kayak gitu untuk kita mau pakai emas fisik apa emas digital. Emas digital tadi kan bisa belinya tuh eceran dikit-dikit, tapi di sisi lain perlu dipertimbangkan juga bahwa harga emasnya itu kan dari hari ke hari kan beda. Kadang dia bisa murah, lebih murah, kadang bisa lebih tinggi kayak gitu. Maksudnya bisa turun naik, tapi kita belinya kan kecil-kecil gitu kan. Tapi tadi kalau kita bandingin di harga hari yang sama ternyata memang lebih murah di aplikasi digital. Tapi di sisi lain kalau mau dicetak tadi kita kena biaya cetak. Jadi ya silahkan pertimbangkan untuk diri sendiri kayak gitu, mana yang lebih cocok kayak gitu. Itu sih pertimbangannya. Nah, untuk spread juga aku harus bandingin lagi nih. Nah, kalau untuk yang belum paham Kak, spread itu apa sih Kak, biar bisa spread itu selisih harga jual sama harga beli. Misalnya yang tadi kan aku kalau mau beli emas di aplikasi digital itu, kalau aku beli harganya
916.000 per gram kan. Oke, tapi kalau aku mau jual, aku jualnya di 889.000. Berarti ada selisih 27.000. Nah, kalau dibandingin sama harga kita beli, ini kan berarti sekitar 2,9% kan, ada spread kayak gitu. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Mendingan yang mana nih? Menurut kalian mendingan di digital atau kita punya fisik? Kalau buat yang anak muda kayak Niken gini nih Kak, dengan penghasilan mungkin belum Iya. sampai 10 juta ke atas Tapi gitu kalau ya. fisik bisa buat pamer sih, ya gak sih? Apalagi kalau gelang bisa kayak kalung gitu kan, 5 gram, gitu, 10 gram. Menurut aku sih ya tergantung sekali lagi tujuan kita apa, kondisi keuangan kita Iya. kayak gimana, kayak gitu sih. Kalau Kalau tujuan- misalnya belinya langsung memang mau dipegang, ya udah Benar-benar. pengen beli fisik kayak gitu kan, ya udah beli aja yang fisik. Tapi kalau misalnya kita mau nabungnya pelan-pelan, ya udah di digital aja. Tapi dengan pertimbangan tadi ada biaya-biaya Iya. yang tidak ada kalau kita beli emas, tapi ada di kalau kita beli emas digital kayak gitu. Kalau untuk kepribadian pamer sepertinya cocok yang fisik ya. Tapi kalau logam mulia kan nggak bisa dipamerin ya Oh kan? iya, logamnya perhiasan, Keping emasnya gini, masa kita tempel di sini? Mungkin maksudnya Jadi Niken kalau- mau beli yang emas kayak kalung. Kalau Iya. perhiasan Itu beda lagi, itu kan? beda lagi. Itu sebenarnya nggak cocok untuk investasi Investasi, sih. Sebenarnya oh. lebih untuk mungkin seneng-seneng aja ya, alasan estetika aja kayak gitu. Karena kan kalau kita beli perhiasan tuh kan, kita awal beli perhiasan nih, kan udah ada kayak biaya pembuatan kan, itu sekitar 10% sampai 30% tergantung modelnya. Dari emasnya sendiri itu kan ada tambahan biaya, itu kan langsung dikenakan ke Iya kita sih, kan. bener-bener. Nah, kemudian pada saat kamu jual, itu harga jual buybacknya itu dipotong lagi sama biaya jauh. bikin yang tadi itu yang 10% sampai 30%. Jadi kena dua kali kalau perhiasan. Bener, Jadi kalau investasi sih jangan perhiasan. Nggak bisa Tapi ya? kalau emang mau beli perhiasan jangan juga, oh aku nggak mau beli perhiasan nggak bisa buat investasi. Jangan juga, kalau emang kepengen Iya. pakai perhiasan belilah, nggak apa-apa kalau emang sesuai dengan tujuannya dan uangnya ada gitu kan, kayak gitu. Oh gitu. Tapi kalau investasi tetap yang emas batangan, Batangan ya. ya. Oh iya. Nggak bisa pamer dong ya. Nggak Biasa bisa, ya. kan memang uang nggak bunyi sebenarnya. Kecuali dibunyikan, dipamerkan. Kamu selfie-nya pakai emas batangan. Iya. Selfie. Buat gitu. Makanya meluruskan Atau ya. belanja jajanan gitu kan, sekalian beli emas batangan nih. Tempel di belakang HP gitu. Iya, iya. Buat 100 gram ya hilang HP-nya. Nggak nanggung pamernya. Jadi meluruskan ya, kalau misalnya perhiasan emas fisik itu maksudnya bukan perhiasan kayak cincin, gelang, Iya. kalung, itu perhiasan. Kalau yang fisik itu kayak emas batang, logam mulia gitu-gitu. Oke. Kak, kalau misalnya tadi kan udah terjawab nih kenapa kalau misalnya beli emas yang kecil-kecil tuh harganya beda ya kalau misalnya yang fisik. Nah, kalau ada juga nih yang mau nyoba-nyoba trading emas, itu tuh seperti apa sih Kak skemanya? Terus apa aja plus minusnya kalau kita mau trading emas? Jadi kalau beda banget ya, kalau misalnya emas ini kan adalah sebenarnya cocoknya untuk mereka yang profil risikonya itu konservatif, dan emas ini tuh pun sebenarnya untuk portofolio keseluruhan itu sebaiknya memang apa ya, aset yang defensif kayak gitu loh. Kalau kita trading emas itu udah yang profil risikonya sangat agresif, karena trading emas sendiri itu kalau trading maksudnya menggunakan aplikasi yang biasanya aplikasi untuk trading forex itu kan biasanya juga ada untuk trading komoditas ya, termasuk emas. Nah, yang konteks kita bicarakan di sini berarti kamu tadi nanya kalau kita trading XAU USD ya pairnya ya, berarti ya emas dibanding sama dolar Amerika Serikat. Nah, kalau kita trading komoditas seperti itu untuk yang profil risikonya sangat agresif. Jadi untuk trading itu bahkan kalau trading emas itu lebih agresif daripada trading saham, lebih agresif daripada trading forex ya, trading komoditas ini. Jadi itu benar-benar it's a whole different game kayak gitu. Benar-benar sesuatu yang berbeda dibanding kalau kita nabung emas atau investasi emas secara konvensional kayak gitu. Dan kalau untuk trading itu sebenarnya kalau menurut aku itu bukan investasi ya, tapi itu adalah memanfaatkan peluang yang muncul dari pergerakan volatilitas harga emas. Jadi kan pergerakan emas dikit aja kalau kita trading XAU USD itu, trading emas berbanding sama US dollar itu sangat berpengaruh ke aset, tergantung berapa yang kita tradingkan di situ sih. Jadi itu sebenarnya
Kalau di situ beda lagi, psikologisnya, strateginya beda lagi. Itu sebenarnya kalau menurut aku adalah untuk mendapatkan uang atau mendapatkan cuan, profit dari pergerakan volatilitas harga emas, bukan investasi kalau menurut aku ya. Ini kan mau kasih pertanyaan dari netizen kompas.com nih, yang nanya soal investasi emas. Oke, dibacakan dulu. Pertanyaan yang pertama itu datang dari Abdizar Kusmantio. Nih Kak Alin, dia mau bertanya, menurut Kak Alin tuh lebih safety invest emas atau reksadana ya? Karena kan kalau reksadana bilangnya ini buat pemula aman nih. Terus emas juga dibilangnya safe haven, mungkin dia masih. Jadi banyak yang merasa kayak yang mana ya yang lebih safe, yang mana ya yang lebih aman, karena mereka tidak mau merasakan kerugian. Padahal balik lagi sebenarnya kalau kita investasi itu basicnya dulu bahwa kita tuh bangun fondasi keuangan yang kuat. Fondasi keuangan yang kuat itu maksudnya kita punya dana darurat dulu deh. Itu yang pertama, baru habis itu kita bicara soal bagaimana mengembangkan aset kita melalui investasi. Banyak yang nganggep, Kak ini aman nggak? Nah, pertanyaan aman atau safe itu apakah yang ditanya? Aplikasinya terdaftar atau tidak di otoritas yang meregulasi, atau aman tidaknya ini, safe tidaknya ini apakah terhindar dari risiko kerugian gitu. Nah itu kan berarti sebenarnya setiap instrumen investasi itu mengandung risiko kerugian. Kalau yang mau benar-benar safe, nggak ada risiko kerugian, ya bisa beli surat berharga negara yang retail. Untuk retail kan ada banyak tuh, ada ST, ada SR, ada SBR, ada ORI kayak gitu. Kalau itu kan udah gitu, kuponnya udah fix dan modalnya sama imbal hasilnya tuh dijamin sama negara 100%. Itu kalau misalnya mau safe beneran ya itu. Kalau misalnya yang dikatakan safe itu adalah tidak ada risiko kerugian ya itu. Kalau misalnya kayak gitu ya kan. Tapi kalau misalnya risiko akibat penurunan kenaikan harga itu di emas ada, di reksadana tergantung reksadananya apa. Reksadana saham ya juga terkena risiko pergerakan harga saham. Reksadana campuran juga kan di situ juga ada sahamnya juga, dan juga ada surat utang yang itu juga harganya bisa bergerak naik dan turun juga, jadi tetap ada risiko juga penurunan harga kayak gitu. Nah kita mau bahas lagi nih Kak Alin, untuk yang di video part 2-nya kita mau bahas soal prospek emas nih sampai akhir tahun ke depannya, apalagi kan ini udah bulan Agustus ya. Kita mau bahas di video part 2 Generasi Cuan, terus saksikan Generasi Cuan di YouTube channel kompas.com.